Sahabat fillah yang dirahmati Allah, surat At-Tahrim memberi pesan, seorang wanita berpotensi untuk mempengaruhi laki-laki baik pengaruh positif atau negatif. Karena di balik prestasi seorang pria, pasti ada jasa wanita di belakangnya, yaitu ibu yang melahirkannya dan istri yang setia mendampinginya. Karena itu, seorang istri yang baik bisa mempengaruhi suami pada hal yang baik pula. Tak salah jika istri bertanya kepada suaminya tentang harta yang diperoleh selama ini, apakah halal atau haram? Tentu seorang suami harus bersyukur jika istrinya bertanya seperti itu. Karena harta yang haram akan berpengaruh kepada keluarganya. Bagaimana mungkin anak-anak bisa menjadi soleh dan solehah jika mereka makan dari harta yang haram? Nauzubillah min zalik. Peliharalah diri dan keluarga dari api neraka dengan membentengi anak dengan pendidikan iman dan akhlak. Jika selama ini banyak yang salah dalam mendidik keluarga, maka segeralah bertobat dengan taubatan nasuha. Allah berfirman dalam ayat ke-8, hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang murni semurni-murninya. Taubat dengan tekad penuh dapat menghapus berbagai keburukan yang pernah ada sebelumnya dan memasukkannya ke dalam surga. Oleh karena itu, taubat nasuha adalah bertekad untuk meninggalkan dosa yang akan datang dan menyesali dosa-dosa yang telah lalu. Kemudian, berkeinginan kuat untuk tidak mengerjakannya kembali di hari-hari berikutnya. Lalu, jika dosa tersebut berhubungan dengan hak manusia, maka kembalikan apa yang telah ia ambil kepada yang berhak. Taubat akan menjernihkan hati, memudahkan hidayah masuk dan mendorong berbuat kebaikan yang memudahkannya menuju surga. Perbanyaklah doa untuk mendapat ampunan Allah. Orang yang mendapat ampunan Allah dijadikan memiliki cahaya di akhirat kelak untuk membedakan dirinya dengan orang kafir dan orang-orang musyrik. Seperti disebutkan dalam ayat ke-8. Cahaya memancar dari kanan dan di hadapan mereka. Mereka berkata, ya Tuhan, sempurnakanlah cahaya untuk kami dan ampunilah kami. Sungguh, Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Setan dari kalangan bangsa manusia dan jin berusaha untuk menghancurkan keluarga muslim agar tumbuh jadi generasi pemalas, hedonis, dan tidak mau membela dan memperjuangkan kemuliaan Islam. Nilai hidup yang diperkenalkan mereka adalah kesuksesan yang diukur dengan harta dan jabatan, kebahagiaan yang diburu. Sesungguhnya kenikmatan semu. Karena itu, keluarga yang dinaungi cahaya Islam adalah keluarga yang bertujuan untuk membangun kualitas manusia yang mencintai Allah dan Rasul-Nya, meneladani Rasul dan para sahabat, sehingga memberi manfaat yang banyak untuk masyarakat dan bangsa. Sahabat fillah, kita tentu berharap memiliki suami atau istri beserta anak-anak yang memiliki visi dan misi yang sama. Tak cukup seagama, tapi sejauh mana nilai-nilai tertanam dalam diri kita dan keluarga. Namun, berbagai upaya untuk menyadarkan suami atau istri atau anak-anak kita terkadang berakhir dengan kekecewaan karena mereka memilih jalan yang lain yang tak diridhoi oleh Allah dan Rasul-Nya. Kisah tragis ini ternyata dialami pula oleh para nabi. Allah Ta'ala membuat perumpamaan dengan menceritakan kisah istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut dalam surat At-Tahrim ayat 10. Kedua istri Nabi itu disebutkan dalam At-Tahrim berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang soleh di antara hamba-hamba Allah. Tapi kedua istri itu berkhianat kepada suaminya. Alhasil, suaminya tak dapat membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah. Maka Allah Ta'ala mengatakan kepada keduanya,
masuklah ke dalam neraka jahanam bersama orang-orang yang masuk. Contoh keluarga yang buruk ada di sekitar kita. Maka kewaspadaan menjadi penting untuk membentengi keluarga kita. Sementara itu, Allah membuat istri Fir'aun sebagai perumpamaan bagi orang-orang yang beriman. Fir'aun adalah figur penguasa yang sangat kafir kepada Allah, bahkan menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Mesti demikian, ia beristrikan wanita yang salihah dan beriman kepada Allah. Ada ketidaksinkronan antara suami dan istri. Model keluarga seperti ini banyak terjadi di antara kita. Seorang istri yang salihah memiliki suami yang fasik. Ia tak berhasil mengajak suaminya untuk bertobat dan menjalankan agamanya lebih baik. Suami lupa dengan kewajiban agamanya karena lebih sibuk dengan urusan pekerjaannya. Ia tak tertarik untuk menghadiri majelis-majelis ilmu, tapi tergila-gila dengan hobinya bersama komunitasnya. Saat liburan, ia menghabiskan waktunya untuk berburu kesenangan dunia. Hidup semacam ini tentu saja menyiksa, sebagaimana yang dialami Asyah yang berdoa memohon perlindungan Allah dari kejahatan suaminya sendiri. Kemewahan dunia berupa istana megah dan kekuasaan yang tak terbatas tidaklah membuat Asyah istri Fir'aun terbuai. Ia tetap istiqomah dalam agamanya dan tak ingin ditukar dengan kemegahan dunia. Semua kemegahan dunia akan hancur sebagaimana kehancuran Fir'aun, sedangkan hanya iman dan amal soleh yang akan menyelamatkan manusia dari siksa neraka. Maka istri Fir'aun rela kehilangan kenikmatan hidupnya dan memilih menerima hukuman dan siksaan demi mempertahankan keyakinannya. Asyah yakin Allah akan menggantinya dengan kesenangan abadi di akhirat. Maka ia pun berdoa, "Ya Robku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam Firdaus, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim." Maryam adalah wanita luhur yang menjaga kesuciannya. Namun, wanita beriman senantiasa akan mendapatkan ujian berat untuk menaikkan derajat kemuliaannya. Itulah yang dialami oleh Maryam hingga Allah memilihnya menjadi ibu seorang nabi. Maka Allah abadikan keluarga Imron sebagai nama surat dalam Al-Quran. Dua sosok mulia ini, Asyah binti Mujahim dan Maryam binti Imron, dipilih Allah sebagai penutup surat At-Tahrim. Kemuliaan seorang wanita ditempa dengan berbagai ujian hidup. Sebagai seorang ibu, seorang wanita yang kerap kali merasakan kesulitan saat mengandung anaknya, kemudian susah payah saat melahirkannya, antara hidup dan mati. Karena ketabahannya menghadapi kesulitan itulah seorang wanita berhak mendapatkan kemuliaan ini. Namun, masih ada ujian hidup yang lain. Ujian saat mendidik anak-anak, ujian saat menjaga harta suami dan bersikap taat kepadanya, serta ujian menghadapi riak-riak rumah tangga yang tak selamanya mulus. Tak ada lagi alasan bagi manusia untuk bersedih dalam menghadapi problema kehidupan, karena sejatinya setiap ujian dan problema adalah cara Allah mendidik kita untuk meraih derajat yang lebih tinggi. Kisah hidup wanita para penghuni surga harus dijadikan teladan kehidupannya, sehingga seorang wanita tak kehilangan orientasi figur yang diteladaninya. Ketaatan terhadap Allah dan Rasul-Nya harus menjadi komitmen bersama antara suami dan istri. Misalnya, untuk saling menjaga pasangannya dari hal yang haram dan mencukupkan dirinya dengan yang halal. Suami istri harus membangun kesamaan dalam menjaga keluarga dari api neraka yang pedih. Setiap perbuatan yang dilakukan oleh siapapun di rumah itu harus dikontrol apakah akan menjerumuskannya ke dalam api neraka atau tidak.
termasuk dalam mendidik anak. Apakah kita risau jika anak-anak kita tidak terlatih untuk menjalankan kewajiban seorang muslim, misalnya sholat dan puasa, atau anak-anak kita tak terbentuk sopan santunnya karena asik dengan permainannya, atau kita cukup puas ketika anak kita berprestasi di sekolah, menyabet berbagai penghargaan, tapi belum tertanam di dadanya keimanan terhadap Tuhannya. Karena itu, suami istri harus sepakat dalam masalah pertaubatan. Tidak ada manusia yang sempurna untuk itu. Siapapun harus berusaha memperbaiki diri. Suami istri harus melakukan kerjasama dalam ketaatan hingga mencapai pribadi yang lebih baik di hadapan Allah dan Rasul-Nya. Inilah proses yang tiada henti untuk menyelaraskan hidup sesuai dengan aturan Islam. Wallahu a'lam.